Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap kaum muslimin rahimakumullah. Kata rumah atau kediaman dalam bahasa Arab memiliki beberapa padanan kata yang masing-masing mengandung nuansa makna tersendiri. Seperti halnya maskan berarti tempat tinggal, sekaligus tempat mencari ketenangan, dan juga bait yang merujuk pada tempat kembali di malam hari. Setelah seharian beraktivitas di luar rumah, manusia secara naluriah mereka akan kembali ke rumah untuk mencari ketenangan dan juga rasa aman. Rumah merupakan kebutuhan primer yang mendasar bagi kehidupan manusia. Bahkan dalam konteks ibadah, rumah memiliki kedudukan yang penting. Dalam pembahasan zakat misalnya, kepemilikan rumah ini tidak serta-merta menghilangkan status seseorang sebagai fakir yang berhak menerima zakat atau disebut sebagai mustahik dalam kategori fakir. Demikian pula dalam ibadah haji, seseorang tidak diwajibkan menjual rumahnya demi menunaikan ibadah tersebut. Al-Quran sendiri memberikan perumpamaan yang menarik tentang kerapuhan dengan melukiskan rumah laba-laba sebagai rumah yang paling rapuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai sebuah perumpamaan yang Allah berikan untuk menggambarkan kondisi musyrik yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tempat bergantung, mengharapkan pertolongan dan rezeki dari mereka, serta mencari perlindungan di saat kesulitan. Kondisi mereka ini dianalogikan dengan rumah laba-laba yang sangat lemah dan juga rapuh. Kaum muslimin rahimakumullah, analogi ini sangat tepat karena sarang laba-laba ini dikenal sebagai hunian yang sangat rapuh dan juga lemah. Kelemahan ini, kerapuhan ini, menurut penafsiran para ulama, terletak pada ketidakmampuannya melindungi penghuninya dari berbagai kondisi alam. Sarang laba-laba ini tidak dapat memberikan perlindungan dari panasnya terik matahari, derasnya hujan, kuatnya hembusan angin, maupun dinginnya suhu udara. Dengan demikian, sarang laba-laba secara empiris terbukti sebagai tempat berlindung yang paling rentan dan juga paling rapuh. Kondisi umat muslim saat ini dengan akidah yang rapuh dan kecenderungan bergantung pada selain Allah, tunduk pada musuh, patuh pada makhluk lain. Namun di sisi yang lain, mereka durhaka pada Sang Pencipta, serta mudah menyerah pada ujian dan juga keadaan. Ini juga dapat dianalogikan dengan sarang laba-laba yang tak berdaya menghadapi panas, menghadapi cuaca ekstrim, angin kencang, sehingga ia rentan rusak. Keadaan ini serupa dengan kaum musyrikin dahulu yang menjadikan berhala sebagai Tuhan. Padahal berhala tersebut sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Bahkan
Untuk melindungi diri sendiri pun mereka tidak mampu. Layaknya makhluk ciptaan lainnya. Nah, disinilah Al-Quran menggambarkan rumah laba-laba sebagai auhanal buyut, yang berarti serapuh-rapuhnya rumah. Sekali lagi, kerapuhan ini bukan disebabkan oleh material pembentuk sarang yang lemah, akan tetapi justru sebaliknya. Para ahli menyatakan bahwa bahan sarang laba-laba ini memiliki kekuatan yang setara atau bahkan berpotensi lebih kuat daripada baja. Kerapuhan yang dimaksud ini lebih merujuk pada ketidakharmonisan kehidupan penghuninya. Laba-laba betina cenderung melukai, mencederai, atau bahkan membunuh pasangannya setelah melakukan perkawinan. Dan anak-anaknya juga sama. Anak-anak laba-laba ini hidup dalam kondisi saling tindih dan kacau. Kehidupan mereka kacau. Jadi esensi kerapuhan rumah laba-laba terletak pada relasi yang rusak di dalamnya, bukan pada kekuatan fisik sarangnya. Analogi rumah laba-laba ini memberikan pelajaran penting tentang arti sesungguhnya dari sebuah rumah. Rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga tempat tumbuhnya keharmonisan, kasih sayang, dan juga tempat di mana rasa aman diciptakan. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan pondasi penting bagi kesejahteraan anggota keluarga. Komunikasi yang baik, saling pengertian, rasa hormat, dan kasih sayang antar anggota keluarga menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan individu. Sebaliknya, ketidakharmonisan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan emosional anggota keluarga, atau bahkan dapat merusak hubungan antar anggota keluarga secara permanen. Oleh karena itu, membangun dan juga memelihara keharmonisan dalam rumah tangga merupakan investasi yang sangat berharga bagi kebahagiaan dan juga keberlangsungan sebuah keluarga. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.